Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli pakaian berwarna biru tua, juga membeli batik dan kebaya. Halo teman-teman semua, semoga kabar baik dan sehat selalu ya. Jadi, kelompok kami di sini akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah konseptual dan artikel ilmiah populer. Untuk anggota kelompok dari kelompok 7 ini, yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Sabik Hikam, K1321003, ada Ananda Hasana, K1321011, yang ketiga Aviana Faizah Inayah, K1321023, yang keempat ada Regita Puspita Ayu, K1321069, dan yang kelima ada Ruqayatul Ulia Ummul Ulum, K1321073. Kemudian yang akan kita bahas di sini ada dua kegiatan, yaitu yang pertama ada kegiatan yang pertama membangun konsep teks artikel ilmiah, menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari dan jangan puas. Steve Jobs. Oke, sebelum itu saya akan memberi pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan di hari Ahad, membeli gulai dan pepaya. Perkenalkan, saya Ahmad. Izinkan saya memulai presentasi ya. Baik, untuk kegiatan yang pertama, yaitu membangun konteks teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Artikel jenis ini dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, artikel yang memuat kajian hasil penelusuran pustaka, dan artikel yang berisikan ringkasan hasil penelitian yang memang dilakukan oleh penulis secara langsung. Secara formal, artikel ilmiah adalah tulisan yang unik dan terintegrasi dari fakta atau bukti yang ada di luar penulis dan pengertian personal yang dihasilkan dari pemikiran penulis. Ada 3 jenis artikel ilmiah. Yang pertama, artikel penelitian. Artikel penelitian adalah artikel yang didasarkan pada penelitian. Yang kedua, artikel konseptual, yaitu artikel artikel sebagai hasil pemikiran secara konseptual. Dan yang ketiga ada artikel ilmiah populer, yaitu artikel yang disajikan dengan gaya bahasa yang lebih informal. Kita lanjut ke kegiatan 2, yaitu menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Struktur teks artikel ilmiah konseptual. Yang pertama ada abstrak. Bagian ini berisi ringkasan dari artikel yang ditulis dan bukanlah merupakan pendapat dari penulis. Di dalamnya terdapat masalah, pembahasan, serta kesimpulan dari keseluruhan artikel. Bisa dibilang bahwa bagian abstrak merupakan keseluruhan artikel yang dipersingkat. Kemudian untuk yang kedua ada pendahuluan. Bagian ini berisi mengenai masalah yang menjadi latar belakang penulis bukan. Pada bagian ini juga berisi hal-hal yang dapat menarik perhatian pembaca. Yang ketiga ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi tinjauan suatu pustaka yang relevan atau berkaitan dengan topik yang dibahas. Dan selanjutnya ada pembahasan. Bagian ini membahas tentang berbagai argumen, analisis, keputusan, masalah yang dibicarakan, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun bagian ini adalah ketika menulis bagian ini harus menggunakan sistematika yang logis dan urut. Kemudian bagian yang terakhir adalah simpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari artikel yang telah ditulis sebelumnya. Selain kesimpulan, ada juga penulis yang menambahkan saran dalam artikelnya. Makan asinan minumnya soda di atas ayunan bersama si Maya. Perkenalkan, saya Ananda akan melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai struktur teks artikel ilmiah populer. Yang pertama ada isu. Bagian ini berisi ide utama atau pokok bahasan dari permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua ada argumentasi. Bagian ini berisi pandangan dan analisis penulis mengenai topik yang dibahas. Biasanya penulis akan menambahkan beberapa argumen ahli dan data yang mendukung. Yang ketiga ada reiterasi.
Bagian ini berisi rangkuman dan pernyataan yang mempertegas serta memberikan solusi ataupun menjadi tulisan yang menyimpulkan semua bagian artikel. Penulis juga mendapatkan saran dan solusi dari masalah yang dikaji. Selanjutnya, menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre. Sebagai genre mikro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya. Untuk artikel konseptual terdapat abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Masalah timbul apabila penulis artikel ilmiah tidak menempatkan genre mikro sesuai dengan tempatnya, menurut Wiratmo 2014. Alasannya adalah bahwa nama-nama genre mikro pada setiap tahapan itu mengemban fungsi retoris tertentu. Telah dikemukakan pada bab 2 bahwa keterkaitan antara genre makro dan genre-genre mikro di dalamnya seperti itu dinamakan hubungan genre. Apabila di bawah tahapan-tahapan pada struktur teks artikel ilmiah tidak diisi dengan genre mikro yang tepat, padahal genre mikro itu mengemban fungsi retoris pada tahapan-tahapan tersebut, hal ini berarti bahwa tujuan sosial akademik teks ilmiah tersebut tidak tercapai. Hubungan genre teks artikel konseptual. Struktur teks abstrak, genre mikro yang diharapkan yaitu abstrak. Fungsi retorisnya menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Struktur kedua pendahuluan, genre mikro eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya memberikan latar belakang masalah yang menyangkut pernyataan masalah, pentingnya masalah tersebut dibahas, dan informasi tentang cara atau strategi yang digunakan dalam memperlakukan masalah tersebut. Struktur ketiga, tinjauan pustaka. Genre mikro yang digunakan review atau ulasan. Fungsi retorisnya menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Struktur keempat, pembahasan. Genre mikro yang diharapkan yaitu diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Fungsi retorisnya membahas dan atau menjelaskan permasalahan dengan disertai pemecahannya. Struktur teks 5, simpulan. Genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan, diikuti dengan saran baik secara teoritis maupun praktis. Di Stabilo berwarna-warna, bersama teman naik sepeda. Halo, saya Aviana akan melanjutkan presentasi Ananda. Hubungan genre teks artikel konseptual. Yang pertama ada abstrak. Pada artikel penelitian, unsur-unsur yang disajikan meliputi 1. Pokok persoalan yang dibahas, dan tetapi tidak selalu tujuan penelitian dengan latar belakang seperlunya. 2. Teori atau pendekatan yang digunakan untuk membahas pokok persoalan tersebut. 3. Metodologi penelitian yang diterapkan. 4. Hasil atau temuan yang diperoleh. 5. Pembahasan. Dan 6. Simpulan dan saran yang apabila memungkinkan disertai implikasi baik secara teoritis maupun praktis menurut Wiratno 2003. Pada artikel konseptual tidak terkandung metodologi penelitian yang diterapkan dan hasil atau temuan yang diperoleh, sehingga pada artikel konseptual poin 3 dan poin 4 tidak ada. Berikut adalah contoh dari abstrak artikel penelitian dan abstrak artikel konseptual. Abstrak dapat berdiri sendiri atau dilepas dari artikelnya. Abstrak yang demikian itu sering dikirimkan ke panitia seminar dan dikumpulkan dalam buku yang disebut proceeding. Akan tetapi, pada umumnya abstrak ditampilkan dalam satu kesatuan dengan artikel. Jika demikian halnya, abstrak menjadi nama genre dan sekaligus nama bagian artikel apabila berada di dalam artikel yang dimaksud. Apabila berdiri sendiri, abstrak menjadi genre makro, tetapi apabila berada dalam satu kesatuan artikel, abstrak menjadi genre mikro. Hubungan genre teks artikel konseptual yang selanjutnya adalah pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada artikel pendahuluan adalah 1.
pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel, 2. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan dieksplorasi, dan 3. Cara dalam hal pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Pada artikel konseptual, pendekatan dimaknai dengan teori atau konsep atau filsafat ilmu yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan. Namun demikian, perlu disadari bahwa pendekatan, metode, dan teknik belum diuraikan lebih jauh pada bab pendahuluan. Uraian yang lebih terperinci mengenai hal tersebut disajikan pada bab tinjauan pustaka untuk teori atau konsep atau filsafat ilmu. Genre mikro yang terdapat pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai deskripsi, baik artikel penelitian maupun konseptual mengandung bab pendahuluan yang relatif sama. Berikut adalah contoh dari bab pendahuluan. Yang ketiga ada tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas, dan kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh seorang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Tinjauan pustaka direalisasikan dengan genre ulasan untuk membangun landasan teori dari banyak sumber, tidak hanya dengan genre deskripsi yang hanya menyajikan paparan teori. Ulasan menyajikan penjelasan dan evaluasi terhadap teori, apakah teori tersebut dapat diterapkan pada analisis data dan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga posisi dan arah penelitian yang dilaporkan pada artikel itu jelas. Pada artikel konseptual, bab tinjauan pustaka lebih diarahkan kepada landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan, karena artikel konseptual didasarkan pada pemikiran mengenai sesuatu yang dilihat dari sudut pandang teori tertentu. Bab ini sering diberi judul sesuai dengan sesuatu yang dibahas. Judul tersebut sekaligus digunakan untuk menamai bab. Berikut adalah contoh dari tinjauan pustaka. Selanjutnya ada pembahasan. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Temuan yang diperoleh dibandingkan dengan klasifikasi data. Genre mikro yang sesuai untuk diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Seandainya bab pembahasan tidak direalisasikan dengan genre mikro, diskusi dan atau meliputi eksplanasi, tetapi dengan deskripsi saja, hakikat pembahasan itu hilang dan yang terjadi adalah pemaparan belaka. Padahal pada bab pembahasan diperlukan penjelasan tentang perbandingan antar klasifikasi data, justifikasi apakah teori yang digunakan dapat memecahkan masalah penelitian atau tidak, dan pembenaran atau penolakan terhadap temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah contoh dari bab pembahasan. Dan terakhir ada simpulan. Bab simpulan baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan bahwa pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Perbedaannya adalah pada artikel penelitian, pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. Bab ini pada umumnya disertai implikasi penelitian dan saran, baik secara teoritis maupun praktis. Implikasi dan saran serupa juga ditambahkan pada bab simpulan untuk artikel konseptual. Bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Maka genre mikro yang digunakan pun sama dengan genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Dengan demikian, bab simpulan sejajar dengan bab pendahuluan. Berikutlah contoh dari bab simpulan. Pergi ke Solo, naik kereta, turun di stasiun Balapan, Surakarta. Halo, saya Rikita, akan melanjutkan presentasi Avena. Yang berikutnya ada judul Daftar Pustaka dan Lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami,
padat akan makna dan hendaknya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata kunci yang diambil dari artikel. Daftar pustaka merupakan bagian yang sangat penting pada artikel ilmiah, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber, yang berupa buku, artikel ilmiah atau jurnal, atau terbitan lain, yang digunakan sebagai acuan dalam menulis. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel, artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Tahapan-tahapan itu disusun dengan memberikan nama-nama subbab atau subjudul secara bebas, disesuaikan dengan nama-nama pokok persoalan yang disajikan, atau bahkan nama-nama tahapan pada struktur teks dan nama-nama subbab atau subjudul tidak digunakan sama sekali, meskipun esensi tahapan-tahapan itu ada secara implisit. Dalam hal formulasi bahasa, artikel konseptual seperti artikel penelitian disajikan dengan gaya yang lebih formal, sedangkan artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal. Ketidakformalan bahasa pada artikel populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Biasanya, ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Dengan karakteristik tersebut, genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi atau diskusi. Struktur teks eksposisi adalah pernyataan tesis, argumentasi, reiterasi, dan struktur teks diskusi adalah isu, argumentasi mendukung, argumentasi menentang, simpulan, dan rekomendasi. Yang menarik adalah artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak. Beli bakwan di Surabaya, bertemu lelaki tampan berkacamata. Perkenalkan, saya Ulya, akan melanjutkan presentasi Regita. Selanjutnya, menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. A. Menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah. Sebagai mahasiswa, tentu saja kita sering mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat tulisan yang disebut paper, esai, atau makalah yang sesungguhnya merupakan teks artikel ilmiah. Barangkali artikel yang kita tulis itu pada umumnya merupakan artikel konseptual. Pembuatan artikel penelitian yaitu setelah kita melakukan penelitian. Jadi, selain dapat dilaporkan ke dalam bentuk laporan penelitian, penelitian juga dapat dilaporkan ke dalam bentuk artikel penelitian. Pada kesempatan lain, kita akan menulis artikel penelitian dan artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer ditulis apabila ingin mengungkapkan gagasan dengan cara yang lebih informal, seperti melalui koran, majalah, atau media sosial. Pentingnya artikel ilmiah yaitu, yang pertama, akan dapat mengerjakan tugas-tugas penulisan dengan lebih mudah. Yang kedua, akan dapat melaporkan penelitian dalam bentuk artikel. Dan yang ketiga, akan dapat mengemukakan pendapat dengan ragam yang sesuai dengan target pembaca yang dituju. Dengan mengetahui tata cara penulisan artikel, akan memperoleh dua keuntungan, yaitu, yang pertama, akan lebih mudah membaca artikel ilmiah. Dan yang kedua, akan dapat menulisnya dengan struktur teks dan pilihan bahasa yang tepat. Keuntungan itu akan menjadi lebih luas pada saat membaca materi yang lain seperti buku dan laporan penelitian yang lebih panjang seperti skripsi, tesis, dan disertasi, sehingga pada saat menulis skripsi akan dapat mengerjakannya dengan lebih lancar. Selanjutnya yang B, menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Ketiga jenis artikel ilmiah itu dapat diterbitkan di berbagai forum dan media. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah baik yang berupa penelitian maupun yang konseptual dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokakarya. Kegiatan itu pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Brosur tentang forum itu diedarkan secara luas dan bahkan ditayangkan di media maya. Brosur seperti itu berfungsi sebagai undangan atau calls for papers
untuk mempresentasikan artikel ilmiah. Artikel ilmiah populer tidak lazim dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah atau dipresentasikan di forum-forum di atas. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Dengan media seperti itu, pembaca yang ditargetkan adalah pembaca awam atau pembaca secara umum. Naik taksi ke Taman Safari, sambil makan nasi dan minum kelapa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.